Halo Streamers, balik lagi di Strum.com. Gue kali ini masih ada di IMS 2024. Gue kali ini mau nge-review mobil listrik yang lagi happening banget. Ada BYD, ada Ioniq 6. Gimana keseruannya? Tungguin aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, jadi sejarah singkat dari BYD atau Build Your Dreams. Mereka ini adalah produsen mobil asal Tiongkok yang sebenarnya mereka itu adalah produsen baterai dan teknologi di dunia. Untuk mobil pertama mereka melaunching BYD F3 di tahun 2003 menggunakan mesin internal combustion engine. Sedangkan untuk mobil EV sendiri mereka itu launching pada tahun 2008 dengan bernama BYD F3DM. Itu juga masih plug-in hybrid, nggak full EV. Dengan untuk full EV mereka pada tahun 2021 mulai melaunchingnya, yaitu ada Atto 3, Seal, dan Dolphin. Sekarang kita langsung aja pindah ke area test drive. Kita mau test drive Dolphin. Untuk first impression gue mobil ini memiliki desain yang unik banget. Di antara semua mobil yang pernah gue lihat, mobil ini memiliki desain yang benar-benar unik. Kalau misalnya karakteristik Dolphin atau lumba-lumba itu benar-benar tercermin di mobil ini. Jadi mobil ini memiliki banyak fitur-fitur keamanan, banyak juga fitur kenyamanan, mulai dari kursinya juga udah elektrik, AC udah dual channel, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, mobilnya juga ini suspensinya empuk, tidak limbung, handlingnya enak, benar-benar fun to drive. Dengan harga 420-an juta itu, kalian akan mendapatkan spesifikasi mesinnya seperti ini. Dan yang gue nggak sangka-sangka itu mobil ini memiliki akselerasi yang benar-benar di luar ekspektasi gue banget. Spin loh, nge-spin loh. Jadi mobilnya nge-spin guys, gua ngegasnya itu bener-bener gue bejek full. Mungkin kalau misalnya bannya itu diganti pakai yang lebih ngegigit lagi, power delivery-nya tuh bakal lebih sempurna lagi, tarikannya bakal lebih maksimal lagi. Tapi overall menurut gua mobil ini bener-bener oke buat penggunaan di dalam kota maupun di luar kota udah sangat-sangat cukup banget. Jadi bagi kalian yang mau meminang BYD Dolphin ini, jangan ragu-ragu, bisa langsung ke Mayoran, ke G-Expo, ke IMS 2024 di booth BYD-nya. Next kita bakal nge-review BYD Atto 3. BYD Atto 3 ini adalah mobil 5-seater SUV dengan harga 515 juta di Indonesia. Benar-benar wow, ini premium banget sih dengan harga 500 juta. Masih dapat kamera 360, ini ada dashboardnya. Udah cukup banget, lengkap banget informasinya, dari ergometer, dinamo, jam, speed. Kita bakal nyobain ground clearance-nya dan suspensinya. Ground clearance mobil ini sangat tinggi, jadi untuk melibas banjir di Jakarta tuh udah aman lah. Dan suspensinya juga ketika melewati keadaan jalan yang berlobang itu enak, empuk banget. Untuk spesifikasi di detail mesinnya akan gue tampilkan di layar. Lalu gimana sih handlingnya? Handlingnya cukup banget, enak, tidak limbung sama sekali. Ini menurut gue mobil fun to drive banget. Dia easy to drive, nyaman juga, kedap juga. Benar-benar mobil-mobil BYD yang disiapkan di Indonesia ini sudah lebih dari cukup untuk dikendarai di dalam kota maupun di luar kota. Kalau ngomongin akselerasi juga akselerasinya cepat. Pihak BYD mengklaim untuk dari 0 ke 100 itu mereka hanya butuh 7,3 detik, guys. Next kita bakal langsung review BYD Seal. Mobil paling rame di IMS tahun ini, yang paling digembor-gemborin, yang paling jadi favorit, yang paling gue bisa klaim mobil ini adalah mobil terkencang akselerasinya di IMS tahun ini. Dengan segudang fiturnya, segudang tenaga yang disimpan, benar-benar wow.
mobil ini yang kemarin gosipnya harganya 800 jutaan, sekarang tiba-tiba mereka announce 719 juta yang performance AWD-nya. Menurut gue ini worth banget. First impression gue ini kayak ngelihat Tesla, jelas Tesla, tapi wow, benar-benar ini di luar ekspektasi gue, karena di atas kertas perbandingannya adalah dengan Ioniq 6, yang dimana setelah video BYD Seal ini bakal gue review juga test drive. BYD Seal ini ada dua tipe, dimana BYD Seal yang biasa dan BYD Seal yang performance. Perbedaan harganya hampir 100 juta alias 90 juta. Mereka perbedaannya ada di jarak tempuh, torsi jelas, dan tenaga. Yang di review gue ini sekarang yang gue pakai itu performance yang AWD. Untuk masalah fitur kedap, mobil ini jelas kedap. Untuk handling benar-benar suka banget gue, dia benar-benar responsif, handlingnya itu nggak limbung juga. Kalau masalah suspensi mobil sport pasti keras, karena kalau misalnya dia lembut udah jelas itu bukan mobil sport. Kalau untuk masalah kenyamanan, mobil ini nyaman banget untuk dikendarai, fun to drive. Buat di dalam kota, di luar kota, mobil ini bisa mengcover kebutuhan kalian untuk daily rutin harian. Untuk spesifikasi lengkap mesinnya akan gue cantumin juga di layar. Next, kalau ngomongin akselerasi, pihak BYD itu mengklaim 0 ke 100-nya itu mereka cukup dengan waktu 4 detik. Gimana reaksi gue? Reaksi gue seperti kalian udah lihat di depan. Ini reaksi gue. Sama seperti halnya mobil yang dua tadi udah gue review, mobil ini gue perlakukan hal sama, dimana gasnya gue injek full, dan wah, gue amazed banget sama tarikannya. Bener-bener ngejambak. Gue kaget banget. Segitu aja review BYD. Dari semuanya, menurut gue yang paling keren itu emang Seal. Next, kita bakal review Hyundai Ioniq 6. Mobil terbaru dari Hyundai ini adalah Ioniq 6. FYI, Ioniq 6 itu bukan adalah seri lanjutan dari Ioniq 5. Jadi Ioniq 6 ini adalah lini baru dari EV. Itu sama aja kayak kita ngomongin Innova sama Fortuner. Jadi itu nggak bisa sama. Jadi Ioniq 6 ini bukanlah seri lanjutan dari Ioniq 5. Makanya dari segi desain itu semuanya berubah. Dari yang Ioniq 5 itu Cyberpunk, Ioniq 6 ini jadi mirip Porsche Taycan. Kalau untuk spesifikasi bakal gue tampilin di layar, spesifikasi lengkap mesinnya. Menurut gue mobil ini first impressionnya adalah mobil ini mewah, nyaman, kedap. Kalau dibandingin sama BYD tadi, kalau masalah ngomongin kenyamanan, itu gue bakal pilih Ioniq. Kenapa? Karena wow, interiornya mewah. Untuk nyaman itu nomor 1. Suspensinya enak, empuk banget. Untuk handling juga dia enak banget. Untuk akselerasinya, pihak Hyundai itu mengklaim 0 ke 100 hanya butuh 5 detik. Tepatnya itu 5,1 detik. Nggak sejambak BYD Seal karena memang beda. Dari 0 ke 100-nya aja udah beda. BYD Seal itu butuh 4 detik, sedangkan Ioniq 6 ini butuh 5 detik. Tapi secara keseluruhan, mobil 1,22 M ini hanya segmen tertentu saja yang akan menerimanya dengan lapang dada. Karena kalau misalnya perbandingannya di atas kertas dengan BYD Seal, harganya akan lebih masuk akal di BYD Seal. Dengan sebegitu banyaknya fitur yang diberikan dan gimmick-gimmicknya yang diberikan, Ioniq 6 ini unggul di, kalau menurut gue pribadi, Ioniq 6 ini unggul di kenyamanannya. Bikin jalanan macet di Jakarta itu bikin pantat kalian tuh nggak pegel kalau misalnya lagi bawa mobil Ioniq 6 ini. Oke, segitu aja review dan test drive, lebih ke test drive sih sebenarnya. Dari mobil BYD Seal, A3 dan Dolphin, serta dari Hyundai Ioniq 6. Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram kita di setrum.com. Tungguin juga video-video selanjutnya dan info-info menarik lainnya. Jangan lupa juga kunjungin website kita di setrum.com. Gue Stanley Giovanni Saputra. Ciao.